Selamat siang, kepada Bapak Daniel, kami dari kelompok 3, kami mengusung tema Wet Catering. Nah, untuk, kelompok 3 itu sendiri, yang pertama ada Aryani Putri sebagai account manager, yang kedua ada Areta Putri sebagai marketing director, dan saya sendiri, Rinaldi Salman Praja sebagai creative director. Selanjutnya adalah brand statement Wait. Brand statement dari Wait sendiri adalah sebuah perusahaan health catering yang baru yang merupakan terlengkap di Indonesia karena kami menawarkan berbagai macam program catering yang dapat memperlengkapi segala kebutuhan asupan nutrisi bagi setiap orang penggunanya. Wait sendiri adalah catering sehat berbasis Jakarta, Indonesia. Kami memiliki target pasar yaitu wanita dan pria, pelajar atau mahasiswa dari remaja hingga dewasa. Kami juga sering mengadakan program konsultasi gratis dengan dokter ahli gizi pada bulan-bulan tertentu. Lalu kami juga menawarkan free delivery khusus daerah Jakarta dan juga menawarkan refund 100% bila tidak ada perubahan. Selain itu, kami juga menyediakan berbagai varian program diet dan catering yang dapat sesuai dengan kebutuhan Anda. Dari Wet itu sendiri, kami memiliki 3 menu, yang pertama ada maintenance, weight loss, dan muscle gain. Nah, di menu maintenance itu sendiri yaitu, pelanggan akan diberikan catering atau menu makanan dengan menu yang seimbang, yang di mana, tujuannya itu memenuhi, gizi, kebutuhan, nutrisi dan juga protein bagi pelanggan. Nah, maintenance juga, di menu maintenance kami mengarahkan pelanggan untuk menjaga makanan yang masuk ke dalam tubuh dan melakukan olahraga agar terhindar dari metabolisme yang lambat. Lalu yang kedua ada weight loss. Nah, weight loss itu sendiri, Weight akan menjadi asisten untuk pelanggan yang mengambil menu weight loss. Nah, dan kami Weight, akan lebih memperhatikan kebiasaan pelanggan seperti pola tidur, asupan makan, olahraga, hingga berat badan awal untuk menentukan diet yang tepat atau yang cocok bagi pelanggan. Hal tersebut dikarenakan kebutuhan serta pola makan setiap orang berbeda-beda. Lalu yang, terakhir menu muscle gain. Muscle gain ini diperuntukkan, kepada pelanggan yang ingin, menambah massa otot atau membentuk badan atau istilah Inggrisnya yaitu bulking. Nah, di muscle gain ini akan diberikan menu makan yang berisi lebih banyak nutrisi, protein, karbohidrat, dan menurunkan porsi lemak untuk membantu memaksimalkan pembentukan tubuh. Tak lupa juga, Weight akan mengarahkan, pelanggan yang mengambil menu muscle gain melakukan olahraga angkat beban agar menambah massa otot. Nah, lalu tantangan utama, dari Weight ini. Nah, tantangan Weight, yaitu ingin mengubah mindset dari masyarakat Indonesia, bahwa pola hidup sehat tidak hanya selalu makan sayur-sayuran. Nah, melainkan pola hidup yang sehat itu adalah dengan memenuhi nutrisi dan protein yang dibutuhkan tubuh, juga olahraga untuk mencegah penyakit dan meningkatkan daya tahan tubuh. Selain itu, tantangan utama lainnya, bagi Weight yaitu kompetitor yang sudah berada di industri tersebut selama bertahun-tahun. Selanjutnya ada target audience. Kami untuk marketing, kami memiliki target audience pria dan wanita berkarir atau pelajar, berdomisili di Jakarta, memiliki umur 18 sampai 40 tahun dan berasal dari kelas menengah hingga kelas atas. Lalu untuk kompetitor utama, kita memiliki kompetitor Yellow Fit Kitchen dan Hadi Kitchen, yang juga berada dalam industri yang sama, yaitu healthy atau diet food dan beverages. Kedua kompetitor ini dalam segi produk yang ditawarkan memiliki kemiripan, yaitu menyediakan makanan yang sehat. Namun perbedaannya adalah dengan WIT, kami tidak hanya berfokus untuk menyajikan makanan untuk menurunkan berat badan saja, namun juga untuk meningkatkan massa otot atau balance healthy diet seperti yang tadi sudah Rinaldi jelaskan. Selain itu, kedua merek tersebut mengajukan
klaim refund jika berat badan tidak turun. Hal ini dapat meyakinkan customer untuk mengambil langkah berani untuk bisa membeli produk mereka. Maka dari itu, kami rasa WET sangat disarankan untuk bisa mengajukan klaim berani seperti kedua brand tersebut. Selanjutnya adalah brand value dan posisi di pasar. Brand value dari Bit sendiri adalah middle to high. Karena apa? Karena ia dapat memberikan solusi permasalahan konsumen bagi konsumen yang ingin memulai pola makan dan gaya hidup yang sehat. Dan hal ini itu bersifat personalisasi. Karena WET sendiri memberikan berbagai macam program catering yang dapat disesuaikan dengan keinginan dan kebutuhan masing-masing orang. Hal inilah yang menjadi value tersendiri bagi WIT bila dibandingkan dengan para kompetitornya. Sekaligus hal ini juga menjadi ciri khas sendiri di pasar persaingan catering sehat di Indonesia. Lalu untuk kanal komunikasi dan influencer. Untuk kanal komunikasi, kami memilih platform sosial media Instagram. Alasan utama kenapa WET menggunakan Instagram adalah karena sebagian besar target audiens dan target pasar WET memiliki atau berada di platform tersebut untuk mencari dan mengakses informasi. Melalui sosial media platform tersebut pula, kami dapat mensosialisasikan produk, informasi, pengetahuan, serta penawaran eksklusif bagi audiens melalui banyak fitur seperti feeds, story, reels, dan IG Live. Hal ini dapat dipergunakan untuk memaksimalkan marketing web. Selebihnya, algoritma dalam fitur di platform tersebut seperti Reels dapat memudahkan seller untuk bisa meningkatkan viewer agar dapat lebih dikenal dengan waktu yang lebih singkat. Jadi, brand bisa meningkatkan brand awareness-nya lebih cepat. Lalu untuk influencer sendiri, kami akan melibatkan influencer seperti Jennifer Bahdim, Cinta Laura, atau Kevin Sanjaya karena mereka adalah sport enthusiast dan memiliki personal branding di mana mereka mempunyai lifestyle yang sehat. Selanjutnya untuk budget marketing dari WIT sendiri adalah yang pertama, influencer marketing di Instagram, yaitu kami mengendorse Kevin Sanjaya dan juga Cinta Laura sebesar 60 juta untuk story Instagram. Selanjutnya kami memiliki email marketing sebesar 4 juta yang dapat mengirimkan sekitar 100.000 email. Selanjutnya kami memiliki staff pada WIT sendiri, yaitu yang pertama adalah copywriter dan content creator sebesar masing-masing 4.500.000. Dan juga kami memiliki personal trainer staff sebesar 7 juta dan graphic designer staff sebesar 5 juta. Selanjutnya kami juga melakukan advertisement melalui Instagram sebesar 15 juta untuk 15 hari advertisement dengan jumlah jangkauan publik sebesar 6.400 hingga 17.000 orang. Untuk timeline dari marketing sendiri, untuk H-30, kami segenap tim marketing melakukan brainstorming konten untuk bulan Desember 2021. Selanjutnya, untuk H-21, kami menetapkan target, segmentasi, dan tujuan konten. Lalu selanjutnya kami mendesain konten dan melakukan copywriting. Dan pada hari H, kami memposting konten dan juga melakukan engagement kepada audiens Instagram kami. Lalu setelah H+14, kami meninjau perkembangan dari engagement rate pada konten tersebut, dan untuk H+30, kami melakukan analisa dan evaluasi atas keberhasilan konten kami. Nah, saya akan menjelaskan latar belakang dari campaign kami, yaitu New Year New Me. WET ini melihat seluruh masyarakat Indonesia masih jauh dari pola hidup sehat, terutama para pekerja yang tidak ada waktu untuk mengatur menu makan dan mahasiswa merantau yang masih sering mengkonsumsi makanan cepat saji atau instan di kota Jakarta. Dan juga bisa ditambahkan bahwa saat pandemi saat ini masyarakat Indonesia masih banyak memiliki pola makan yang tidak teratur dan juga dibatasi dengan kegiatan
tidak bisa melakukan kegiatan di luar, rumah. Nah, sehingga, WET ini, ingin memenuhi kebutuhan nutrisi dan protein yang dibutuhkan tidak terpenuhi. Nah, dengan WET, masyarakat Indonesia bisa jadi lebih teratur pada pola hidup yang sehat. Kemudian untuk tujuan, utama campaign New Year New Me, kami adalah, kita ingin mengajak audiens untuk bisa berubah dengan langkah kecil seperti membangun tujuan atau goals yang lebih spesifik, merubah pola pikir dan pola hidup yang lebih sehat di tahun 2022, agar mereka bisa menjadi seseorang yang lebih baik dalam segi mental dan fisik. Konten kampanye akan disebarkan melalui media platform Instagram dalam bentuk Instagram Story, Feeds, dan Reels yang kemudian akan mencakup ranah edukatif dan praktek bagaimana audiens bisa mencapai New Year New Me. Kami juga memiliki harapan bahwa setelah kampanye ini selesai, orang-orang dapat lebih memperhatikan apa yang mereka konsumsi dan stigma negatif seputar diet bisa terpecahkan dan masyarakat akan lebih memfokuskan diri untuk bisa mulai memakan makanan yang sehat, eee, lalu, selebihnya dengan campaign ini pun WET dapat kami memiliki harapan bahwa WET dapat memikat audiens yang memiliki tujuan yang sama dan, kami prediksi bahwa dengan campaign ini, kami bisa meningkatkan brand awareness serta meningkatkan conversion rate. Selanjutnya, ini merupakan salah satu konten promosi dari brand WET sendiri. KPI dari konten promosi brand WET sendiri adalah tujuannya untuk meningkatkan awareness terhadap WET sendiri dan pengaruh program tersebut untuk meningkatkan brand awareness kepada seluruh audiens Instagram. Dan hal ini dapat diukur dari hasil engagement rate dari postingan tersebut. Dan untuk anggarannya sendiri adalah untuk desain story, dan pesannya sendiri adalah brand WET sendiri menyediakan beragam program catering sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pelanggannya. Dan target kami adalah semua kalangan yang khususnya ingin berubah ke pola hidup dan gaya hidup yang lebih sehat. Strategi kami menggunakan desain post dan copywriting yang menarik. Dan saluran penjualan kami dan mitra kami adalah Instagram. Dan konten ini dapat dikategorikan sebagai sedang. Konten selanjutnya adalah konten influencer endorse. Pada konten ini kami mengendorse dua public figure yang aktif di bidang gaya hidup yang sehat, yaitu Cinta Laura dan Kevin Sanjaya. KPI untuk influencer endorse ini adalah tujuannya untuk memperlihatkan review-review by customer, khususnya dalam hal ini influencer yang puas dengan catering kami. Dan KPI dari posan ini dapat diukur dari jumlah reply story kami ataupun peningkatan sales dalam produk kami tersebut. Dan anggaran untuk konten ini adalah desain post feed dan biaya endorse. Lalu target kami adalah seluruh kalangan audiens Instagram. Dan strategi kami merepost dan membagikan testimoni dari pelanggan-pelanggan WET dan juga influencer kami. Mitra dan saluran kami sendiri adalah Instagram. Selanjutnya adalah salah satu konten kampanye. Ini adalah konten fakta dan mitos seputar diet. Next. Untuk KPI, untuk kontennya sendiri memiliki prioritas tinggi dan memiliki pengaruh program yaitu untuk meningkatkan pengetahuan audiens seputar diet. Sasaran program adalah untuk mengedukasi audiens dan menghapus stigma seputar diet, dan KPI-nya kita ukur dari jumlah reaksi dari audiens melalui komentar di post. Lalu anggarannya ada desain post feeds, dan pesan yang ingin kami sampaikan adalah seperti mitos dan fakta yang sering berada di masyarakat tentang diet. Targetnya sendiri adalah seluruh kalangan
terutama remaja dan dewasa, dan kami untuk konten ini memiliki strategi desain dan copywriting yang menarik. Untuk mitra dan salurannya sendiri, kami melalui Instagram. Next. Lalu ini salah satu konten kampanye melalui story, yaitu resolusi 2022. Konten ini sendiri memiliki prioritas sedang, lalu untuk pengaruh programnya, audiens dapat memikirkan dan mengekspresikan tujuan mereka di tahun 2022. Untuk tujuannya sendiri ada mengetahui resolusi kebanyakan konsumen atau audience web. Lalu KPI-nya kita hitung dari jumlah respons. Untuk anggaran ada untuk desainer story. Target kami adalah remaja hingga dewasa dan strateginya adalah copywriting yang menarik dan merepost jawaban audience. Lalu mitra dan saluran penjualannya juga melalui Instagram. Nah, untuk konten Reels, membuat konten yaitu motivation, yaitu diperuntukkan memberi saran-saran resolusi di tahun 2022. Next. Nah, untuk Reels Motivation ini, pengaruhnya yaitu audiens diharapkan memiliki gambaran untuk resolusi di tahun 2022. Lalu tujuannya yaitu membuat audiens menjadi pribadi yang lebih baik karena memiliki resolusi di tahun 2022. Lalu Reels Motivation ini bisa diukur dari KPI-nya yaitu kolom komentar berisi resolusi audiens dan banyak audiens yang merepost Reels dari WET ini. Lalu anggaran untuk Reels Motivation yaitu hanya content creator. Pesan dari konten Reels Motivation yaitu memberi saran untuk resolusi-resolusi yang bisa dilakukan di tahun yang baru. Targetnya yaitu seluruh kalangan, terutama remaja hingga dewasa. Strategi yang kami buat untuk Reels Motivation yaitu menggunakan hashtag New Year New Me untuk meningkatkan traffic di Instagram. Yang terakhir, mitra dan saluran penjualan hanya di Instagram. Nah, untuk konten Reels yang terakhir yaitu konten Reels workout di mana isinya cara-cara atau tahap-tahap melakukan full cardio untuk membakar lemak di tubuh. Nah, Reels workout ini memiliki pengaruh yaitu membuat audiens menjadi ingin untuk melakukan workout karena simpel dan berpengaruh. Lalu tujuan dari Reels Workout yaitu memberi alternatif untuk kegiatan olahraga bagi audiens atau pelanggan. Ukuran atau KPI bagi Reels Workout yaitu kolom komentar berisi pengalaman atau testimoni dari hasil video workout. Juga banyak audiens yang merepost Reels. Anggaran yang dibutuhkan hanya konten dan profesional trainer. Lalu pesannya terdapat langkah-langkah dan pengaruh dari setiap gerakan untuk workout. Targetnya seluruh kalangan dan strategi yang kami gunakan menggunakan profesional trainer sebagai kunci untuk audiens. Lalu yang terakhir mitra dan saluran penjualan, Instagram dan profesional trainer. Dan ini merupakan hasil mock-up interaksi feeds pada Instagram Reels sendiri. Selanjutnya, ini merupakan mock-up dari interaksi story pada akun Instagram Reels. Dan yang terakhir, ini adalah mock-up hasil interaksi Reels pada akun Instagram kami. Terima kasih and stay healthy.